Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ana pada TM1 Sistem Informasi Manajemen. Bu Ana pengajiannya pakai Discord, tapi untuk rekodnya Bu Ana pakai Zoom ya. Jadi Bu Ana nge-Zoom sendirian, terus tak konekin ke Discord. Nah, ini sudah. Yang online ada berapa orang? Yang online udah 23. Ada yang mau coba bersuara? Kalau Zoom ini cuma 40 menit ya. Jadi tadi Bu Ana udah nyoba ini recordnya di Discord tapi direkam di Zoom. Oke. Bu Ana mulai dulu. Coba bersuara. Nyapa temennya juga boleh. Halo Mbak Intan, Mas Hastomo, Mbak Galuh, Mbak Dia. Oke, Bu Ana. Live ya. Nah, Bu Ana share screen ya. Bu Ana share screen dulu. Sebentar. Nah, ini sudah bisa lihat materinya Bu Ana? Bu Ana mencoba live ini dari Discord. Sudah ada yang lihat live-nya Bu Ana? Nah, ini. Oke, Bu Ana mulai ya. Misalkan nanti ada yang kesulitan dengar atau kesulitan menangkap materinya Bu Ana, bisa komen, bisa tanya temennya sebentar. Oke, pada hari ini pertemuan perdana kita ya, yang baru kenal Bu Ana. Bu Ana ngajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi di dalam Sistem Informasi Manajemen ini kita akan membahas tentang bagaimana sih memanage informasi itu. Nah, kita memanage informasi dibantu dengan apa? Sistem teknologi informasi. Jadi teknologi informasi ini bisa berupa HP, komputer, kemudian laptop yang terkoneksi dengan internet. Seperti biasa, perkenalan sudah kita lakukan ya pakai tugas foto profil kemarin. Kemudian kita juga sudah ke Discord. Yang mau ngobrol sama temennya bisa pakai Discord. Jadi yang nggak biasa gamer biasanya nggak tahu kalau Discord itu bisa buat ngobrol. Jadi kayak WA tapi bisa unlimited sampai 100 orang untuk
ngobrol bareng-bareng. Oke, kemudian tugas kreatif notebook sudah di-share ya videonya, bisa lihat di YouTube-nya Bu Ana. Tadi di-share di ini status WA. Nah, itu bisa kalian contoh bagaimana sih cara bikin kreatif notebook itu. Nah, nanti kreatif notebooknya dikumpulkan sebelum UTS. Jadi untuk penilaian UTS, Bu Ana ngambil dari tugas-tugas. Jadi kalau kalian misalkan sibuk kerja atau pas waktunya kuliah online kalian berhalangan, enggak apa-apa. Yang penting Bu Ana ngambil nilai dari tugas kalian. Misalkan nggak pernah masuk, nggak pernah absen, tapi tugasnya kalian rajin. Jadi Bu Ana mengumpulkan tugas itu ke WA ini ya, WA Japri ya. Jadi kalau yang sudah mengumpulkan tugas nanti namanya dikasih kode sama Bu Ana. Tadi dikasih kode centang hijau atau dikasih kode yang lainnya. Jadi itu adalah cara penilaian Bu Ana. Kemudian nilai itu kalau enggak kasih A, kasih B, atau kasih E. Jadi untuk yang sama sekali enggak pernah ikut kuliah dan tidak pernah mengumpulkan tugas, Bu Ana akan langsung otomatis kasih nilai E. Jadi biasanya kalau perbaikan itu bisa kalau sudah keluar KHS, tapi untuk proses perbaikan itu biasanya ketika dosen sudah ngasih oke, ada perbaikan gitu ya, diperbolehkan perbaikan karena sudah mengerjakan tugas ini. Tapi biasanya di akademik itu, di TU fakultas itu ada seperti ini, ada yang curhat, Bu, saya sudah kirim perbaikan nilai, tapi kok nilai saya tetap di KHS. Nah, jadi jangan sampai nilai kalian dapat usahakan kalian mengerjakan tugas meskipun tugasnya susah, tugasnya putus-putus ya, iya enggak apa-apa. Emang jaringannya agak susah, jadi jangan khawatir, soalnya ini di record Zoom, nanti Bu Ana upload ke YouTube. Jadi untuk yang diterangkan Bu Ana hari ini, enggak apa-apa misalkan terganggu sinyal atau putus-putus, enggak apa-apa. Oke, bahas kreatif notebooknya sudah ya, jadi tugasnya kalian harus mengumpulkan semua dan materi kuliah akan Bu Ana share dalam satu file Google Doc. Jadi pertemuan pertama sampai pertemuan 14 itu nanti semua tugas, semua materi akan ditaruh Bu Ana di situ. Oke, kemudian kita bahas tentang tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Nah, linknya sudah Bu Ana share di link materi. Jadi kalian bisa langsung absen menuliskan nama kalian. Jadi di sini langsung kelihatan. Misalkan ada yang mau menuliskan nama, bisa langsung kelihatan. Nah, ini ada yang anonimus aligator ini ya. Coba langsung tulis namanya di tema yang diinginkan. Jadi ini nanti satu kelompok kan 15 anak. Jadi ini kalian teruskan sendiri. Misalkan, oh aku lebih suka tema 3 gitu. Enggak apa-apa, langsung tuliskan aja nama kalian di tema 3, nomor berapa, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, seperti itu. Jadi filenya enggak perlu di-download, tapi langsung dibuka, kemudian kalian tulis nama kalian di situ. Jadi makalahnya ini dikumpulkan minggu ketiga ya, atau TM3. Dicetak, dikumpulkan soft file dan hard file-nya. Oke, sampai di sini tugas absensi makalah
Sudah jelas atau ada yang bertanya? Silahkan. Kalau nggak ada yang bertanya, Bu Ana lanjutin ke ini, bahas tentang review manajemen. Bahas tentang review manajemen. Nah, ini ada tugas makalah. Nah, ini jadi kalian kuliah di semester 1 sampai semester 8 itu nanti harus kepegang dulu 5 mata kuliah ini. Nah, warna besarin ya. Jadi ada manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan, ada manajemen produksi, kemudian manajemen SDM atau pegawai, kemudian yang terakhir ini adalah untuk kalian besok kalau bikin tugas skripsi. Jadi kalian harus menguasai apa yang namanya metodologi penelitian. Jadi Bu Ana terangin dulu tentang manajemen pemasaran. Jadi manajemen pemasaran ini adalah cabang yang utama. Cabang pecahan dari manajemen pemasaran apa? Di YouTube sudah di-share ada 2 ya. 2 mata kuliah, yakni satu itu ngobrolin tentang konsumen, itu ada matkul perilaku konsumen, dan yang kedua ada manajemen retail. Ini ngobrolin tentang toko. Oke, sekarang toko kan ada terbagi 2 ya, toko offline atau toko online. Nah, itu semua ada dibahas di manajemen retail. Kemudian setelah kita bisa menjual barang, nah, hal berikutnya yang harus kita pegang apa? Setelah barang terjual, ada uang masuk, berarti kita harus tahu apa yang namanya manajemen keuangan. Ya. Nomor 2, manajemen keuangan. Jadi tahu barangnya kita itu penjualannya berapa, kemudian biayanya berapa, misalkan untuk biaya kulaan, kemudian biaya yang lain-lain. Nah, untungnya berapa, labanya berapa. Nah, itu ada dibahas dalam manajemen keuangan dan akuntansi. Jadi bedanya apa manajemen keuangan dengan akuntansi? Kalau akuntansi itu hanya mencatat uang yang masuk dari mana, kemudian yang keluar keluar untuk apa. Nah, di situ nanti ada selisihnya yang namanya laba atau rugi. Nah, sedangkan manajemen keuangan itu adalah membandingkan. Jadi misalkan membandingkan antara penjualan dengan biaya. Suaranya masuk ya. Suaranya Mbak siapa ini yang masuk? Kemudian manajemen keuangan tadi kita membandingkan ya antara pemasukan dari mana, kemudian biayanya untuk apa, itu kita bandingkan. Jadi ada rasio-rasio keuangan. Nah, itu nanti kalian dalami langsung dalam manajemen keuangan. Kemudian misalkan kita sudah bisa jual barang, kemudian kita bisa manage uang, kemudian kita mau perluasan usaha, misalkan kita harus punya pegawai. Nah, dalam manajemen SDM itu kita diajarin caranya ngerekrut pegawai, caranya melihat pegawai ini karakternya bisa dipercaya atau tidak, kerja keras atau tidak. Nah, ini adalah manajemen sumber daya manusia. Kemudian misalkan kita ingin produksi sendiri, nah ada yang namanya manajemen produksi. Jadi tadi ada manajemen pemasaran, keuangan akuntansi, kemudian SDM, kemudian ada manajemen produksi. Terus yang kelima adalah tentang manajemen metodologi penelitian. Jadi di metodologi penelitian ini kalian akan diajarin caranya meneliti itu bagaimana, menulisnya itu formatnya seperti apa, kemudian
menghitung hasil kuesioner itu pakai aplikasi apa. Nah, itu ada dalam metodologi penelitian. Kemudian ini sudah review tentang manajemen, lanjut ke tentang berpikir kritis. Berpikir kritis, coba ke belakang sendiri, ke bawah sendiri. Nah, di sini ada cara berpikir kritis itu bagaimana sih? Caranya adalah dengan mengajukan pertanyaan. Nah, kuncinya apa? Ada rumus wartawan. Jadi 5W, 2H. What, when, where, why, who, dan yang 2H ini adalah how dan how long. Jadi itu adalah cara berpikir kritis. Misalkan pelajaran sistem informasi manajemen. Nah, dimulai dari what, apa sih manajemen informasi sistem itu? Nah, kemudian kapan sih SIM ini dilakukan? Apakah nunggu kerja dulu atau sekarang pun bisa dilakukan? Nah, bisa. Jadi contohnya Creative Notebook ini adalah cara memanage informasi dalam materi sistem informasi manajemen. Oke, itu sudah sekilas tentang critical thinking ya. Kemudian di sini Bu Ana balik lagi ke manajemen. Aduh. Nah. Manajemen, kalau ditanyain apa sih manajemen itu? Secara mudahnya kita bilang manajemen itu adalah mengatur. Nah, mengatur. Caranya mengatur bagaimana? Mungkin kalian ingat kalau fungsi-fungsi manajemen ada POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, tapi ketika ditanyain bagaimana sih caranya mengatur itu? Ya jawabannya ya dengan melakukan perencanaan. Misalkan Bu Ana mau ngajar ini, perencanaannya apa? Nyiapkan materi, kemudian nyiapkan mahasiswa diajak kemana? Ke WhatsApp atau ke Discord atau ke Zoom. Nah, itu adalah perencanaan. Kemudian organizing, mengelompokkan mana mahasiswa yang 4A, mana yang 4B, mana yang 4C, itu adalah organizing. Kemudian directing, mengarahkan. Jadi misalkan mahasiswa jam 16.30 silahkan join Discord ya. Nah, itu adalah mengarahkan. Jadi di sana Bu Ana akan melakukan live, kuliah live. Nah, kemudian mengkontrol. Mengkontrol di sini adalah membandingkan apakah yang direncanakan sudah sesuai dengan yang dilakukan. Nah, misalkan kalau di sini ngontrol mahasiswa seperti apa? Pertama, Bu Ana lihat tugasnya sudah masuk apa belum. Jadi tugas hari ini adalah polling tentang minat kalian. Apakah kuliah di ekonomi manajemen ini sudah sesuai dengan minat kalian? Kalau sudah, kenapa? Kemudian kalau misalkan tidak sesuai dengan minat saya, Bu. Nah, sebutkan minat kamu, ceritakan apa minat kamu, kenapa kok bisa kuliah di ekonomi manajemen. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengontrol apakah yang disampaikan Bu Ana ini sudah diterima semuanya oleh mahasiswa atau belum. Nah, tadi juga ada yang baru ngumpulin foto, sudah ngumpulinnya telat, sudah gitu salah, nggak ada datanya, cuman foto aja, ini namanya siapa, kelas berapa, semester apa, nggak tahu. Nah, itu adalah dari situ Bu Ana bisa lihat, oh cara memanage pola pikir, critical thinking-nya mungkin belum terasah, jadi dia mungkin kalau dia ngirim foto terus nggak ada namanya, itu kira-kira Bu Ana ngerti nggak ya ini fotonya siapa? Kan enggak. Nah, itu mungkin cara berpikir bernalarnya belum
sampai ke level yang diharapkan Bu Ana gitu loh. Jadi mahasiswa diajak untuk ayo berpikir yang sederhana, yang simple, tapi bisa untuk memahami materi hari ini. Oke, tadi udah ini ya, POAC ya, adalah menjawab pertanyaan bagaimana sih cara memanage. Nah, itu ada planning, organizing, updating, dan controlling. Nah, kemudian ada gambar lagi ini. 5M of management. Ini pertanyaannya apa ini? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana apa yang dipimpin dalam manajemen? Apa saja yang dipimpin dalam manajemen? Tadi kan bagaimana memimpin dalam manajemen. Bagaimana bagaimana memanage dalam manajemen. Ada POAC. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang di-manage? Nah, jawabannya ada 5M. Man, money, material, metode, dan mesin. Jadi ada 5 hal ini. Man itu berhubungan dengan manajemen SDM, jadi tentang pegawai, dari rekrutmen, dari pelatihan, kemudian job desk-nya apa, gajinya berapa, ini adalah tentang sumber daya manusia man. Jadi yang diatur adalah pegawai, jadi siapa saja yang diatur? Yang pertama adalah man, yakni pegawai. Kemudian yang kedua money. Money ini adalah uang. Jadi masuk dalam mata kuliah akuntansi dan manajemen keuangan. Jadi seperti Bu Ana bilang tadi bahwa akuntansi dan manajemen keuangan itu sekilas sama tapi berbeda. Jadi kalau akuntansi itu cuman mencatat keluar masuknya uang dari mana untuk apa, tapi kalau manajemen keuangan itu membandingkan. Jadi ada tingkat yang lebih tinggi, menganalisa, membandingkan. Kemudian yang 3M berikutnya ada material, metode, dan mesin. Ini adalah ranahnya manajemen produksi. Jadi dalam manajemen produksi itu ada yang namanya teori value chain. Nah, ini apa sih teori value chain itu? Teori value chain itu adalah segala kegiatan, aktivitas yang ada di perusahaan. Nah, aktivitasnya apa? Misalkan perusahaan itu kan mau memproduksi barang, tentu dia akan pesan bahan baku. Nah, ada berapa macam, berapa jumlahnya, itu adalah yang dikategorikan sebagai inbound logistik. Jadi logistik masuk ke dalam perusahaan. Kalau bahan bakunya sudah pesan berapa banyak, berapa macam, sudah tahu, kemudian dicek, oh ya sudah benar seperti yang dipesan oleh pihak manajemen. Kemudian ada proses operation. Jadi dalam operation ini diproses, ada mesin, ada SDM, kemudian ada bahan baku. Nah, ini diproses dalam operation atau produksi, proses produksi. Kemudian setelah di proses produksi, maka jadilah barang siap dipasarkan. Barang jadi siap dikirim ke pembeli. Ini namanya outbound logistik. Jadi dari outbound logistik ini yang ada di gudang berapa, yang masih diproduksi berapa, kemudian permintaan dari pembeli itu kurang berapa. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian ada kegiatan marketing, jadi sebisa mungkin barang yang diproduksi di perusahaan ini harus bisa dilempar ke pasaran. Jadi pasokannya tersedia di mana-mana, kemudian nggak seperti sekarang ini ya yang lagi krisis minyak goreng menghilang dari pasaran. Nah, itu terjadi karena faktor mungkin ada yang menimbun, ada yang Nah, itu adalah faktor ekonomi. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang disengaja untuk
menghambat pasokan kepada masyarakat. Nah, kemudian lanjut setelah adanya kegiatan marketing atau sales, ada yang namanya kegiatan service atau after sale. Jadi di sini adalah teori value chain ini seperti ini ya. Gambarnya seperti ini, Porter value chain. Jadi yang di bawah ini adalah yang sudah dijelaskan Bu Ana barusan. Jadi inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, sales, service. Nah, kemudian ada aktivitas pendukung. Di sini ada 4, seperti kegiatan form infrastruktur. Ini adalah kegiatan administrasi. Kemudian ada human resource management. Ini adalah kegiatan mengelola pegawai, mengelola SDM. Kemudian ada teknologi development. Ini adalah berkaitan dengan mesin-mesin yang dipakai, apakah teknologi terkini, kemudian pemasarannya apakah online, bisa secara online dengan teknologi aplikasi terkini. Nah, itu. Kemudian ada procurement, di sini adalah tentang pembelian. Jadi procurement itu adalah bagian pembelian bahan baku. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapa yang memimpin? Di sini ada gambar segitiga ya. Jadi yang dikatakan pimpinan itu ada berapa level sih? Oh, ada 3 level. Di sini ada top level manajemen, itu adalah yang mungkin direkturnya atau owner perusahaan. Kemudian di bawahnya ini ada middle level management. Ini adalah manajer-manajer yang mengatur level paling bawah ya, low level. Jadi paling bawah ini adalah kegiatan yang bersifat rutinitas. Jadi ada pegawai masuk ceklok jam berapa sampai jam berapa, misalkan nggak masuk jam berapa sampai jam apa, nggak masuk hari apa. Nah, hubungannya dengan apa? Dengan keuangan, gajinya dipotong atau enggak. Nah, itu adalah pekerjaan dari manajer untuk memanage level operasional. Dalam level operasional ini dibagi menjadi 4. Nah, 4 ini adalah 4 manajemen yang dikatakan Bu Ana tadi. Ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen produksi, dan SDM. Oke, sampai di sini. Adakah yang bertanya? Bu Ana? Cukup di sini, lanjut ke Discord. Oke, untuk penjelasan hari ini Bu Ana akhiri sampai di sini. Yang belum paham tugas atau belum paham materinya di mana, bisa chat Bu Ana ya. Oke. Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.